Hai, thank you udah klik video ini. Gue Eka Sonam dan welcome to the channel. Di video kali ini, gue akan gambar Ito, karakter bintang 5 yang personally dari karakternya dia tuh gue suka banget karena lucu, heboh, dan rada-rada dong-dong gitu. Tapi Gio and Claymore, not really my thing. Jadi gue suka karakternya, tapi dari segi gameplay gue nggak gitu suka. Tapi ya karena sekarang muncul di banner, gue akan gambar dia. Dan surprise ini menjadi salah satu gambar favorit gua. Nanti bisa langsung lihat aja. Nah, sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa untuk follow sosial media gua di Instagram dan Twitter di @sonamnoodles. Dan juga kalian bisa support gua dengan mentraktir gua kopi di akun kopi gua @sonamnoodles juga. Nah, udah segitu aja intronya. Kita langsung mulai aja ke videonya. Oke, jadi di cerita kali ini gua mau lanjutin sharing salah satu pengalaman horor gue yang udah gue alamin. Karena di video sebelumnya banyak yang bilang penasaran apalagi sih yang udah gue alamin. Jadi ya gue lanjutin di video kali ini. Di video kali ini sama juga di Kalimantan tapi beda daerah. Jadi ini gue mengunjungi salah satu pabrik. Jadi kalau yang kemarin itu kebun, sekarang itu pabrik. Dan kondisinya itu gue harus tinggal di mes. Nah, kita perjalanan itu kurang lebih sama sekitar 7 atau 8 jam kalau lewat mobil. Kalau lewat kapal laut, ini bukan kapal laut tapi lebih kayak speedboat mungkin ya. Dari kita naik pesawat pas sampai Kalimantan, naik pesawat lagi yang baling-baling yang kecil, turun di airport, bukan airport juga ya, landingnya itu tempatnya nggak gitu komersial. Baru dari situ kita lanjut naik speedboat. Nah kalau kayak gitu kayak sekitar cuman 1 jam 2 jam tuh nyampe. Nah karena berhubung ada teman-teman yang rada takut naik speedboat, jadi kebagi 2 tim. Ada yang lewat mobil dan ada yang lewat laut. Ataupun ya itulah yang tadi speedboat tadi. Gue salah satu yang naik speedboat. Nah tim yang kita berangkat ke Kalimantan bareng tapi pecah. Jadi gue lanjut pesawat lagi yang baling-baling tadi, dengan ekspektasi akan nyampe duluan. Perjalanan sekitar 1 jam 2 jam gue udah nyampe. Dan pada saat pembagian kamar udah nyampe nih. Jadi lokasinya itu gak jauh dari pabrik. Dan ini bagus, mesnya bagus. Bentuknya bahkan udah kayak hotel, cakep banget. Jadi dia ada 2 lantai. Lantai bawah sekitar 3 atau 4 kamar. Dan lantai atas juga sama. Mungkin lebih banyak sih yang bawah karena ada ruang tamu sama dapurnya juga. Waktu itu gue cuman yang nyampe sekitar 3 orang yang naik speedboat. Jadi kita nyampe duluan. Belum ada agenda apapun hari itu, jadi kita cuman beberes sambil menunggu tim kedua datang. Nah tim yang pertama ini kan gue 3 orang. Yang 2 itu udah beberes. Mereka memilih kamar di atas ya kalau nggak salah, atau di bawah, gue juga lupa. Sementara gue milih 1 kamar yang di bawah. Karena mungkin ya biasa kalau misalkan dinas gue 1 kamar sendiri. Meskipun di kamar yang gue pilih itu ada 2 ranjang, gue memutuskan untuk milih untuk tidur sendiri. Agak egois memang, cuman gue mikir kamar juga masih banyak, ngapain gue harus bagi-bagi. Ya udah, gue tidur siang atau tidur siang karena kan capek kan, habis kita baru landing. Nyampe itu sekitar jam 1 jam 2 sore. Sementara kalau yang tim kedua ekspektasi nyampenya tuh sekitar jam 8 jam 9-an. Jadi udah malam. Nah itu gue tidur siang. Jadinya gue tidur siang. Nah sebelumnya itu gue ceritain dulu di kamarnya itu gue 2 kamar seperti kamar twin biasa, WC di dalam. WC-nya itu juga cakep banget, udah kayak WC hotel. Cuman pada saat gue nyalain lampu WC kan dia ada pembatas kaca tuh. Jadi antara tempat mandi dengan tempat pup itu dibatasin kaca. Mungkin teman-teman bisa ngebayangin ya. Nah pas gue nyalain, sekilas itu di kacanya itu kelihatan bayangan Miss K. Cuman again gue berusaha untuk tetap positif, atau mungkin yang kayak alah mungkin gue halu, mungkin gue capek. Udah gue cuekin aja. Yang pertama. Dan terus gue tidur siang, terus diketok bangun untuk siap-siap makan sore, makan malam. Tim kedua masih belum datang karena kan emang
belum nyampe jam 8 jam 9 itu kan ekspektasinya. Jadinya gue makan malam, so far so good, gak ada masalah. Terus sambil ngebahasin sedikit tentang rencana besok, kita tuh sosialisasi lagi di pabrik. Materi-materinya akan dibawakan dan sejenisnya. Terus ya udah, kita balik kamar masing-masing. Dan karena gue udah capek juga, paling cuman habis cek-cek laptop sebentar, cek kerjaan, main handphone, gue memutuskan untuk tidur. Dan kali ini gue kunci pintunya, karena itu gue gak pengen sharing kamar dengan orang lain, jadi gue kunci pintunya. Again, kedengeran egois, sorry kalau itu egois, cuman ya gue ngerasa kamar masih banyak yang kosong, dan sebenarnya emang gak ada masalah sih. Nah, pas malamnya itu, gue sih gak denger sih pas yang tim kedua datang ya. Gue cuman yaudah langsung beres, ke gigi, siap-siap tidur. Gue tidur di kamar yang posisinya di seberang jendela. Jadi ada satu ranjang yang di deket jendela, seberangnya itu ranjang gue tempatin. Nah, gue tidur pules, gak ada mimpi apa-apa, gak ngerasa apa-apa. Taunya pas sekitar malam, gue gak tahu jam berapa, gue ngeliat, gue kayak kebangun. Gue ngeliat di atas ranjang yang sebelah itu kok ada yang terbang-terbang di atas. Ada kayak satu gumpalan gitu lah. Gue mungkin terlalu lempeng juga, atau mungkin karena baru bangun tidur jadi nggak mikir yang aneh-aneh. Gue lebih takut itu binatang, karena kita posisinya rada di tengah hutan. Nggak hutan-hutan banget, cuman daerah-daerah yang jauh dari kota lah. 7 jam kan perjalanan kalau naik mobil, berarti lumayan dalam. Nah jadi kayak gue ngerasa, aduh kalau ada binatang gimana, apalagi kayak model-model serangga ataupun yang kayak hewan-hewan ajaib yang ada di hutan yang mungkin kita nggak pernah ketemu di kota gitu kan. Gue lihat dia terbang-terbang, terus jatuh ke ranjang yang gue nggak tempatin. Auto kaget kan, gue bilang kalau itu bener kayak laba-laba ataupun tupai atau apalah itu binatang apapun, gimana gue sendirian di kamar, ngeri banget. Buru-buru gue nyalain lampu, udah nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, dan itu gue kayak yang oke, mungkin gue capek atau gimana. Again, gue kalau tiap kali kejadian kayak gitu, gue berusaha untuk nggak yang mikir yang aneh-aneh. Gue tetap berusaha yang ya udah, mungkin gue halu, mungkin gue itu selalu. Jadi meskipun udah sering kejadian, gue berusaha untuk nggak yang mikir-mikir dikit-dikit mistis, dikit-dikit horor, nggak. Gue ngebiasain diri untuk itu. Lagian ngapain juga sih nakutin diri sendiri gitu kan. Nah, besoknya itu, pas paginya semua berjalan normal, nggak ada masalah. Ketemu tim kedua yang udah datang, dan mereka juga akhirnya ceritain mereka nyampe semalam makan segala macam, nggak ada masalah, semua berjalan normal paginya. Terus pas pulang, nah ini malam kedua nih. Jadi malam kedua kita mungkin gue tidurnya lebih lama, lebih dari sebelumnya, karena kan ada teman-teman dari tim 2 yang udah datang tadi, belum sempat ngobrol. Jadi kita habis makan ada ngobrol, nonton TV segala macam, semua balik kamar masing-masing. Nah di malam yang kedua ini ada yang bangunin gue. Jadi kondisi sama, gue sendirian, dan gue udah bukan lupa sih, gue udah gak mikirin soal tadi ada yang terbang-terbang di atas ranjang situ. Nah kondisinya gue udah malam tidur, kunci pintu, terus kayak yang gue bangun ada yang bangunin gue lagi tidur, tiba-tiba ada yang bangunin gue. Itu kayak muka atasan gue pada waktu itu. Jadi dia bangunin gue, kak bangun. Bangun setengah tidur kayak, kenapa gitu kan, minggir dikit, ranjangnya mau dipakai. Gue kayak ya udah bangun, gue bangun bengong aja, gue sambil pegang guling, kasih yang bangunin gue tadi yang bentuknya atasan gue tuh duduk di ranjang gue tempat gue tidur. Terus gue sambil pegang guling, gue setengah sadar kayak kamar kayak tadi gue kunci, dan atasan gue kan tadi udah datang bareng gue di hari pertama, which is dia udah punya kamar sendiri kan. Ya ngapain kesini? Tunggu, kamar tadi bener ya udah dikunci. Aduh, jangan-jangan gue ngehalu lagi nih. Atau emang kalau bener pun gue berusaha untuk menepis jauh-jauh lah pikiran-pikiran kayak gitu aja, kayak ya udahlah, siapapun yang tadi minta gue geser, sorry ya, gue ngantuk, gue pengen tidur, blok, gue langsung tidur lagi, udah bodo amat. Jadi itu hari kedua, besoknya kita udah pulang, nggak ada masalah bukan nggak ada masalah dan sekarang untungnya nggak ada masalah juga. Sampai gue ceritain pengalaman itu ke salah satu dari tim kedua yang
kayaknya udah pernah ke pabrik itu, udah pernah tinggal di mes itu juga, terus juga pernah mendengar cerita horor yang mirip dengan yang gue alamin, yaitu yang di hari pertama. Jadi pas gue ceritain pengalaman itu, gue bilang ada yang terbang-terbang tuh, tapi nggak tahu apaan, kayak bola-bola nggak jelas. Kalau mungkin kalau bilangnya itu kayak bola rambut kali ya, bola kepala gitu terbang di atas ranjang. Nah, cuman karena itu, again kan gue berusaha untuk gak mikir kayak gitu, tapi pas gue ceritain itu, salah satu senior di kantor yang udah pernah kesana, dia sharing, dia bilang dulu kita pernah foto-foto pas nyampe mes, kan bagus tuh mesnya, kita foto-foto di pojokan tembok tuh ada rambut. Nah, yang gue lihat itu kan kepala terus terbang-terbang. Jadi semua satu kantor tuh kayak langsung ngediem, pada bilang kalau beneran lihat itu. Iya, gue bilang gue setengah tidur sih, jadi nggak bisa yakin 100% bener apa enggak, tapi iya gue lihat itu. Jadi kayak yang habis itu kayak semua, wah gila kak, lu lihat apaan kak gitu. Tapi untungnya again nggak ada masalah. Jadi kayak kalau misalkan emang mereka pengen nunjukin, ya udah nggak ganggu juga ya, kecuali ganggu itu bangunin gue tidur. Tapi overall nggak ada masalah, semua aman dan ya. Jadi nggak ada ending yang menakutkan. Again, ini cuma pengalaman horor yang gue alamin. Ada beberapa pengalaman lain yang mungkin nanti akan gue share di video-video berikutnya. Pengalaman selama gue dinas, dan mungkin antara hotel juga pernah gue alamin. Jadi ya mungkin teman-teman tunggu aja, nanti gue akan share begitu gue bisa. Dan thank you for listening, and let's go back to the video. Ya, ini gambarnya udah jadi. Jadi untuk total pengerjaannya kurang lebih sama 6-7 jam. Lumayan lama karena gue udah ulang berapa kali. Ada beberapa bagian yang gue perbaikin, makanya lumayan lama penyelesaiannya. Tapi gue suka banget dengan hasilnya. Salah satu yang menurut gue termasuk paling komplit lah dibanding gambar-gambar sebelumnya. Tapi ya, gue udah ngeliat progresnya. I'm really happy with the result. Nah, gimana teman-teman yang udah dapat ITO ataupun yang pengen pull ITO? Semoga yang pengen pull bisa menang 50-50-nya, dan semoga yang udah dapet mungkin bisa dapat C1 atau C2-nya. Dan hope you enjoy. Sampai segitu aja. Thank you for watching, and I see you next video. Bye.